Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina indal fitri ba'da siyami ramadhana wa idal adha ba'da yaumil arafat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina adhaba anhumur rijsa wa tahar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita rukuk dan sujud sebagai manifestasi taat kita kepada Allah. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukan sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari, perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari Idul Adha ini kita tidak hanya mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim, tapi juga belajar bagaimana ibadah kurban menjadi sarana membangun keimanan dan ketakwaan kita, terutama di dalam mendidik generasi yang bertauhid sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Hari Raya Idul Adha ini adalah kisah tentang sebuah keluarga yang mulia diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk peradaban umat manusia. Itulah kisah Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga berbicara tentang salah satu unsur terpenting keluarga yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman
yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam, inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya kira hampir semua dari kita mengikuti berita bagaimana anak-anak remaja yang tergabung dalam pergaulan yang salah, menjadi pengguna obat-obatan terlarang, menganiaya diri sendiri, bahkan terkadang berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Yang sangat ironis adalah ketika ada anak yang sampai tega menganiaya, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Kita semua nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak dieksploitasi dan diperalat menjadi anak-anak jalanan, mengemis, meminta-minta. Saya kira kita juga tahu hasil-hasil survei Mutakhir menunjukkan bagaimana ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Dan itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Wallahul musta'an. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab terjadinya ini semua tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah sikap yang memanjakan terlalu berlebihan, dan yang kedua sikap pengabaian dan menelantarkan anak-anak. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit pula orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda Nabi Ibrahim, para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang tua yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang soleh seperti Ismail adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Qad kanat lakum aswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatkan setelah ia berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapa di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua berusaha untuk belajar dan menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia yang lainnya? Profesor Dr. Abdul Karim Bakkar, seorang pakar pembinaan anak dan keluarga, menegaskan tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, jika ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakan dari Allah azza wa jalla.
Allah Ta'ala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Rabbi habli minas shalihin. Tuhanku, karuniakanlah untukku anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh. Tetapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa, meminta kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Hadirin jemaah ibadah yang dimuliakan Allah, jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha bersungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama atau bahkan lebih dari pada saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah impian, dan kendaraan idaman. Berikut beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian anak soleh tersebut. Pertama, konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga dinilai sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, Innal muslima iza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqatan. Sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Dan untuk itu kita harus selalu mengingat peringatan Rasulullah SAW tentang tantangan tersebut, yakni beliau bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang dikumpulkan, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Apakah kita termasuk yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini? Orang yang tidak peduli dari mana mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarganya. Apakah itu dari suap, korupsi dan manipulasi seperti yang sekarang ini sedang menjadi tren sebagian pejabat di negeri ini? Semoga saja tidak, karena nafkah yang tidak halal itu akan tumbuh menjadi daging dalam tubuh, dan bukan itu yang kita harapkan. Rasulullah SAW berpesan, La yadkhulul jannata lahmu nabata minas suhti an-naru auladi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak, tapi tidak memanjakan. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya, semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini adalah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun, marilah memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita terpanggang dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi itu menjadi bahan bakar neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah teruslah belajar dan belajar menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Apakah kita sudah mengetahui semua panduan dan petunjuk Rasulullah SAW dalam mendidik anak? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak yang berbeda-beda?
Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapapun, termasuk konsep dari barat. Tapi selalu ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah SAW adalah yang terbaik, yang wajib untuk kita jalankan. Tentu saja kita tidak lupa untuk meneladani jejak para sahabat Nabi dan Ahlul Bait. Beliau secara benar dan tidak berlebih-lebihan. Coba kita renungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya, sesibuk apapun urusan dunia kita, kita harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka yang membara. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan itu, mari merenungkan sabda Nabi SAW yang artinya, apabila seorang insan meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita ini telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua di akhirat. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, namun jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya kita dengan sungguh-sungguh menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi putus asa seperti itu, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang terus mengajak anaknya ikut bersamanya, meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kesabaran juga hal paling mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois, memikirkan dirinya sendiri, dan lupa bahwa anak-anak sangat membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Karenanya, bersabarlah, karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum mengakhiri khutbah ini, mari sejenak kita menyimak panduan singkat menunaikan ibadah kurban kita pada 3 hari ke depan. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap setahun, sapi yang genap 2 tahun. Syaratnya, hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Misalnya, kebicakan pada mata, kebincangan pada kaki, dan penyakit pada kulit, kuku, dan mulut. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang, kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaiknya, pemilik kurban yang menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi bisa diwakilkan kepada orang lain dengan syarat seorang muslim yang menjaga sholatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih, dan upahnya tidak diambilkan dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, kulit atau daging, meskipun dia juga bisa mendapatkan bagian dari hewan kurban sebagai sedekah atau hadiah. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah seusai pelaksanaan Idul Adha ini hingga 3 hari tasyrik setelahnya. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat menjadi 3 bagian: sepertiga buat pemiliknya, sepertiga buat hadiah, dan sepertiga buat sedekah kepada fakir miskin. Kecuali dia adalah kurban yang sifatnya adalah nazar, maka harus dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin. Pahala yang kita peroleh sangat bergantung pada keikhlasan niat kita di dalam menunaikan ibadah kurban ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi amarna an nusliha ma'ishatana lina'il ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rada'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di penghujung khutbah ini, mari sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Sang Maha Mendengar. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Ta'ala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi'al hajat. Allahumma ya Allah, Tuhan yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan pada perintah-Mu. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi khatulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina. Kerahkan para tentara-Mu di alam semesta ini untuk meluluhlantahkan para penindas mereka. Lindungilah kehormatan mereka. Jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan-Mu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berhikmat melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, izinkan kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerangan alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni, ampuni, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ampuni dan selamatkan kami. Selamatkan ibu bapak kami ya Allah. Selamatkan istri kami, anak-anak kami dari segala bala hidup ini. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, anak-anak yang soleh dan solehah, yang nanti ketika kami pergi meninggalkan dunia ini ya Rabb, mereka lah yang membisikkan di telinga kami kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yang membisikkan dan melepas kepergian kami dari permukaan bumi ini ya Rahman. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, ya Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkan doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasburullaha wa yashkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan sholat Id kita pada pagi hari ini. Atas kesediaan jamaah sekalian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ke record ini, Ustaz. Oh. Salaman. Oh iya iya, apa?